Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kali ini kita sampai di pembelajaran kedua, tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Simak video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Anak-anak, kalian tentu sudah membaca bacaan ini ya. Mari kita baca lagi baik-baik. Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena setelah membaca ini, kita harus bisa menjawab pertanyaan bacaan. Kita harus mengenali bentuk-bentuk kalimat, ungkapan. Juga harus bisa menceritakan kembali dalam bentuk karangan, bukan percakapan seperti ini. Coba mari kita baca. Guru akan, coba ini perintahnya. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, ini kalau dilakukan di dalam kelas, biasanya Bapak Ibu Guru menyuruh anak-anak secara berkelompok maju memerankan diri dengan percaya diri, membaca percakapan. Nah, sekarang ini kita baca sendiri karena kita akan mencermati kalimatnya. Udin, Edo, Badu bercakap-cakap. Ini Udin dulu. Coba lihat. Got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah, iya. Airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Edo. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Sekarang baru. Betul, Din. Sudah, biarkan saja. Udin. Tapi, got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Ini Edo mengusulkan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita ulang ya membacanya ya. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan. Misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Ini Udin. Aku setuju dong. Sekarang baru. Ulang ya. Udin. Aku setuju dong. Sekarang baru. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, setelah membaca percakapan ini, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui sejauh mana kita telah memahami bacaan tadi. 1. Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Nah, kalian apakah tadi menemukan kata gotong royong diperlukan? Tidak menemukan. Tapi dari seluruh percakapan kita tahu bahwa gotong royong itu diperlukan karena apa? Karena membersihkan lingkungan itu pekerjaan yang berat, harus dikerjakan oleh banyak orang. Sekarang yang kedua. Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Nah, kalian masih ingat kemarin mempelajari kalimat penolakan. Kalimat yang digunakan untuk
menolak ajakan atau perintah. Nah, ini lihat. Ini Udin mengusulkan bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got. Nah, ini Badu kan menolak. Membersihkan got, aku tidak mau got kan bau dan kotor. Ada ya. Nah, kemudian tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan. Sudah ya. Ini tadi ya, Badu menolak. Tidak got kan bau dan kotor. Nah, sekarang 4. Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Persetujuan berarti kalimat untuk menyatakan setuju. Mana ada kata setuju? Ini Edo ada kata setuju. Oh, Edo bukan setuju tapi kurang setuju. Nah, kalimat yang diucapkan Edo ini menyatakan tidak setuju, ketidakpersetujuan. Aku kurang setuju, Den, membersihkan got, pekerjaan yang berat. Nah, ini menyatakan ketidaksetujuan. Nah, kalau yang menyatakan kesetujuan mana? Nah, ini yang dikatakan Udin dan Badu. Aku setuju, Do. Nah, itu menyatakan persetujuan. Ini Badu juga. Aku juga setuju jika demikian. Nah, ini yang diucapkan Badu. Nah, dua kalimat ini menyatakan persetujuan. Aku setuju. Seperti itu kalimat untuk menyatakan persetujuan. Sebaliknya yang diucapkan Edo yang di bagian depan ini kalimat untuk menyatakan ketidaksetujuan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, mempelajari kalimat persetujuan. Nah, kalimat persetujuan tadi apa? Kalimat untuk menyatakan setuju terhadap suatu pendapat atau usulan atau ajakan. Misalnya tadi ada ya, aku setuju, Do, karena yang usul Edo. Atau aku setuju Siti, kalau yang usul Siti. Nah, kemudian aku juga setuju jika demikian. Ini untuk menguatkan persetujuan temannya. Selain pakai kata setuju, bisa juga pakai kata lain. Aku mau kalau begitu. Misalnya itu diajarkan. Saya sependapat denganmu. Sependapati sama pikirannya, sama cara berpikirnya. Aku juga berpikir seperti kamu. Aku setuju dengan usulanmu. Aku setuju dengan pendapatmu. Nah, ini contoh kalimat-kalimat persetujuan. Nah, tadi kita sudah membaca percakapan. Kalau percakapan itu kan ditulis nama-nama, lalu apa yang diucapkan. Kalau ini nanti kita akan mengubahnya menjadi, meringkasnya menjadi cerita. Nah, kalau cerita itu harus kita uraikan situasinya, tindakan atau kejadiannya, bukan hanya kata-kata ucapannya. Nah, ini percakapan tadi kita beri judul dulu. Judulnya tidak harus sama, yang penting sesuai dengan isi percakapan. Misalnya kita beri judul peduli lingkungan. Lihat ini, semua kata pakai huruf kapital. Semua awal kata pakai huruf kapital. Kemudian judul kita ambil sesuai isi percakapan. Setelah membaca percakapan, kita bisa menentukan atau mengira-ira judulnya apa. Peduli lingkungan, ini salah satu alternatif, salah satu pilihan. Bisa juga yang lain, misalnya kalian berjudul gotong royong membersihkan saluran air di kampung, boleh. Peran serta anak-anak dalam kegiatan gotong royong di lingkungan, boleh. Atau yang lain lagi. Nah, ketika kita menceritakan kembali suatu bacaan dan ibaratnya kita meringkasnya ya, ini kita awali dulu dengan bagian pembuka. Kalimat pertama itu kita ibaratkan pembuka. Ini kita menceritakan latar,
tempatnya di mana atau kapan, atau boleh situasinya. Misalnya kalau kita ceritakan latar waktu, misalnya suatu hari. Nah, atau apa ini, ada kata di kampung. Misalnya kalian buat kalimat, suatu hari Udin, Badu, dan Edo sedang titik-titik di. Nah, dinya itu boleh di kampung mereka, boleh di tepi kampung, boleh di eh, sungai dekat kampung. Boleh, tidak harus sama dengan ini ya, ini hanya contoh. Sedang apa? Sedang berbincang-bincang atau sedang berjalan-jalan atau sedang bermain di dekat sungai di kampung mereka. Nah, itu ya, itu untuk penjelasan situasi yang akan kita ceritakan. Kemudian kita lanjutkan dengan menceritakan peristiwa dari awal sampai akhir berurutan sesuai urutan kejadian. Misalnya kejadian pertama apa? Udin melihat got titik-titik dan titik-titik karena banyak. Nah, gotnya bagaimana tadi? Banyak apanya? Terus Udin mengajak Badu dan Edo untuk titik-titik pada hari Minggu. Nah, melihat gotnya tadi seperti itu, Udin mengajak apa? Besok Minggu. Nah, kemudian ternyata apa? Kita lanjutkan. Badu menolak karena apa? Edo kurang setuju karena apa? Kalian ceritakan. Terus Udin sedih karena got yang tersumbat itu dapat menyebabkan apa kalau got tersumbat? Terus dilanjutkan. Edo berpendapat untuk misalnya mengusulkan kepada Pak RT untuk apa-apa tadi. Nah, ternyata kita lanjutkan di akhir cerita. Udin dan Pak Badu menyetujui apa? Nah, Edo tadi mengusulkan, Udin dan Badu menyetujui apa tadi? Nah, kalian tulis, kalian ceritakan. Nah, seperti itu. Terus kalian bisa apa? Menulis dengan bagus, bisa menceritakan kembali secara berurutan. Nah, sekarang lihat ini. Dalam kerja bakti, tentunya semua warga harus ikut serta. Tapi tentu ada yang punya kepentingan yang memang tidak bisa ditinggal atau sedang sakit. Nah, kalau sakit apa dipaksa gotong royong nyebur ke kali? Kan tidak mungkin. Atau kakek-kakek sudah tua, apa dipaksa gotong royong? Tentu tidak. Lihat ini ada yang berpamitan. Kenapa ya? Kita baca ya. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Nah, ini keluarga Lani atau siapa ini? Karena hari Minggu itu memang hari ibadah, kewajiban mereka, hak mereka untuk beribadah. Mereka kan nggak bisa meninggalkannya. Kok barengan gotong royong, mereka juga ingin gotong royong membantu. Nah, mereka tetap ikut gotong royong tapi terlambat. Mereka minta izin, minta maaf atas keterlambatan itu. Nah, sebagai warga bagaimana? Tentu mengizinkan. Baik, Pak, tidak apa-apa. Nah, ini karena ibadah itu hak setiap warga, hak setiap manusia, maka tidak boleh ada yang menghalangi, diizinkan. Nanti gotong royongnya tetap datang tapi terlambat. Nah, mungkin ada yang izin. Nah, kalau yang izin karena memberi izin yang mau beribadah ini termasuk sila ke satu ya, sila ketuhanan, karena ibadah itu urusan manusia dengan Tuhannya. Ini berarti kita melaksanakan apa? Memberi kesempatan orang beribadah. Itu termasuk pelaksanaan sila ke satu. Nah, kalau misalnya ada yang izin karena sakit, tidak bisa kerja bakti karena sakit. Nah,
Itu kan berarti kemanusiaan. Orang yang sakit harus dikasihani. Tidak boleh dipaksa kerja bakti. Nah, memberi izin yang sakit untuk tidak kerja bakti. Nah, itu berarti pengamalan sila berapa? Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kalau kerja bakti sudah capek, tentu juga boleh istirahat. Karena kita tidak boleh memaksa manusia bekerja, memaksa binatang misalnya sapi untuk membajak sampai lelah saja kita nggak boleh, apalagi sama manusia. Nah, kita harus memberi kesempatan beristirahat, memberi izin kepada yang sakit. Nah, itu pengamalan sila kedua. Nah, kalau pas kerja bakti, kita kan juga kasihan. Bapak-bapak kerja bakti, ibu-ibu memberikan apa? Membagikan minuman, makanan. Nah, itu apa? Berarti berbagi itu juga kemanusiaan. Memberikan apa? Makanan dan minuman pada orang yang bekerja, kerja bakti. Nah, itu juga kemanusiaan. Bisa juga masuk sila kelima, keadilan, karena orang yang bekerja lelah perlu juga diberi upah. Tapi ini bukan upah ya, bukan upah. Kalau pegawai bekerja diberi upah itu adil. Nah, itu sila kelima. Tapi ini apa? Lebih ke kasihan, kemanusiaan, kan bukan kewajiban ini. Nah, jadi lebih kemanusiaan. Ada yang kerja bakti capek, kita beri makan minum. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalian ada tugas latihan memberi contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Oh, ini sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan gambar tersebut? Oh, kalau sebelumnya ditanyakan pengamalan sila pertama. Nah, ini yang ditanyakan sikap dan pengamalan. Yang atas ini sikap sesuai sila pertama dan kedua. Yang bawah ini ditanyakan contoh pengamalan. Apa ya bedanya sikap dengan pengamalan? Nah, kalian tentu tahu kalau pengamalan itu contoh nyata perilaku, tindakan, perbuatan. Sedangkan kalau sikap itu kehendak hati, kecenderungan hati, mau bagaimana. Nah, ini lihat contohnya. Apa bedanya sikap dan pengamalan? Nah, sikap itu kecenderungan hati atau kemauan hati untuk berbuat. Sedangkan pengamalan adalah apa? Perilaku, tindakan atau perbuatan nyata. Nah, contohnya kalau sikap itu apa? Menghargai, menghormati. Contohnya menghargai perbedaan agama, suku, menghargai atau menghormati orang yang lebih tua, itu sikap. Mau berbagi dan menolong, itu juga sikap. Mau bersedia. Terus mau bekerja sama, itu juga sikap. Menyayangi, itu juga sikap. Adil, itu juga sikap. Tidak berat sebelah, tidak menganiaya, tidak merugikan pihak lain. Nah, ini sikap yang adil. Rukun, damai. Rukun atau damai itu kan tidak bermusuhan, itu juga sikap. Jujur, itu juga sikap. Tidak mau membohongi, tidak mau curang. Nah, itu sikap. Kemudian apa? Menerima keputusan, misalnya dalam musyawarah, menerima keputusan itu ada keputusan terus kita bisa menerimanya. Ada usulan, kita bisa menghargainya. Itu termasuk sikap. Nah, kemudian yang merupakan pengamalan yang mana? Nah, pengamalan itu tindakan nyata. Misalnya menjalankan ibadah, berdoa. Nah, itu contoh pengamalan. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut.
memberi kesempatan orang lain beribadah. Memberi kesempatan ini juga perbuatan, pengamalan. Terus kalau yang sikap tadi mau menolong. Nah, ini perbuatan nyatanya apa? Menolong. Misalnya ada tetangga yang sakit, apa? Datang menolong tetangga yang sakit. Berbagi, misalnya apa? Memberi makan minum orang, apa? Membagikan makanan dan minuman pada acara kerja bakti misalnya. Atau apa ini? Melaksanakan keputusan bersama. Kalau tadi sikapnya menerima keputusan bersama, maka pengamalannya melaksanakan keputusan bersama. Kemudian apa? Kalau tadi sikapnya mau bekerja sama, nah contoh pengamalannya apa? Ikut gotong royong. Nah, terus apa ini? Sikapnya apa? Sikap adil, tidak berat sebelah. Nah, contohnya apa? Membagi dengan adil atau memberi upah yang layak, memberi nilai pekerjaan siswa dengan adil. Nah, itu juga contoh nyata perbuatan. Nah, sekarang lanjutnya di buku siswa ini juga ada tugas. Ceritakan kegiatanmu di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila pertama. Lalu tugas berikutnya, ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ceritakan secara lisan dengan percaya diri. Nah, agar ceritamu yang lisan, kalau lisan itu kan langsung dari mulut. Agar ceritamu nanti berurutan, bisa kalian tuliskan dulu ya. Nah, ini contohnya. Kita tulis, kalau sudah kita tulis, bisa kita ceritakan. Pengalamanku, misalnya ini kurangku. Pengalamanku melaksanakan sila pertama Pancasila di masyarakat. Misalnya, atau judul lainnya yang sesuai. Ini contoh ceritanya. Keluargaku beragama titik-titik. Misalnya beragama Islam atau agama apa. Tiap hari titik-titik, hari apa? Kami pergi ke titik-titik untuk mengikuti apa? Kalau misalnya yang laki-laki misalnya tiap hari Jumat pergi ke masjid untuk mengikuti sholat Jumat. Atau yang Kristen tiap hari Minggu atau Sabtu pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah. Atau misalnya hari apa pergi ke pura atau ke wihara. Terus lanjutnya, tetanggaku ada yang beragama. Nah, tetanggamu yang beragama apa disebutkan. Lalu, kami hidup titik-titik, hidupnya rukun atau bermusuhan. Terus saling bagaimana sikapnya diceritakan sesuai pengamalan sila ke-1. Saat ada kerja bakti kami semua, nah walaupun beda agama ceritakan bila ada kerja bakti apakah saling membantu atau tidak. Nah, sekarang ini kita lanjutkan dengan contoh pengamalan sila kedua. Pengamalan sila kedua di masyarakat. Keluargaku tinggal di, nah sebutkan desanya. Tetanggaku sangat, nah bisa kalian ceritakan sesuai sila kedua itu tetanggamu sangat baik dan sebagainya. Kami saling, nah sesuai sila kedua itu tentunya apa? Saling membantu, saling tolong menolong misalnya. Jika ada yang sakit kami segera titik-titik. Bila ada yang hajatan itu semacam pesta ya. Kami apa? Mengganggu atau datang membantu atau apa. Bila kami panen, kami tidak lupa untuk apa? Misalnya punya pohon sedang panen, pohon mangga panen banyak. Tetangganya mungkin dikasih. Tidak semua dijual sendiri, tapi tetangganya ikut menikmati, ikut merasakan misalnya. Nah, sekarang setelah berlatih kita lihat latihan ini pelajaran apa? Olahraga dan kesehatan. Nah, kalau sebelumnya kita telah belajar
gerak lokomotor, pemanasan, pendinginan. Nih lihat ini juga. Ini juga masih gerak lokomotor, gerak berpindah tempat. Ini melangkah, melompat. Ada yang engklek. Tahu engklek tidak? Engklek itu apa? Berjalan dengan satu kaki. Jadi hampir seperti melompat. Jalan dengan satu kaki. Nah, ini kan engklek itu bisa digunakan untuk permainan Sunda Manda atau di sini disebut tapak gunung. Nah, namanya di tiap daerah berbeda-beda, permainannya sama tapi namanya untuk tiap daerah, tiap suku berbeda-beda. Nah, itulah kekayaan bangsa kita. Nah, permainannya ketika bermain tapak gunung atau Sunda Manda ini pertama melompat ke petak pertama, kadang berbalik sambil melompat. Kadang ada petak yang harus dilompati ketika batu jurunya kita taruh, kita lempar. Nah, yang ada batu jurunya kadang harus dilompati juga. Tuh, kadang ada yang apa? Cukup engklek saja. Engklek berjalan dengan satu kaki. Lalu berbalik lagi. Caranya gimana? Nah, ini dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti bergantian. Satu kelompok bermain, satu kelompok jaga. Nah, kalau ada yang melakukan kesalahan, biasanya terus bergantian. Nah, kalian lakukan di lingkungan rumah. Bisa dengan kakak, adik, atau tetangga terdekat. Ingat ya, kalau dalam situasi pandemi kita harus tetap apa? Jaga jarak. Nah, habis bermain langsung cuci tangan. Ya, coba latihan-latihan tadi kalian kerjakan dengan baik. Kalau tidak bisa kalian tanyakan pada orang tua, kakak, atau bapak ibu guru di sekolah. Nah, jadi gerakan dasar permainan tapak gunung itu apa? Melompat, melangkah, engklek. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.